Terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, jika kami ada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami ada dalam tangan kuasa Tuhan, dalam rancangan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami diciptakan untuk memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, kami diciptakan untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk memuji Engkau Yesus Tuhan. Dan biarlah pada siang hari ini Tuhan, kami mau datang padamu Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan padamu Tuhan. Sebab Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik. Kami nyatakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami angkat suara kami, angkat hati kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan.
jenjang karir saya, karir yang terbaik. Saya langsung serahkan hidup saya buat Tuhan. Saya sekolah Alkitab dan melayani Tuhan. Saat ini karena kebaikan Tuhan, puji Tuhan, saya mengembalakan di Gunung Sahari Utara, Jalan Raja Wali Selatan di daerah Cikuda. Dan saya percaya melayani Tuhan adalah suatu kehormatan Tuhan yang luar biasa. Dan pagi ini kita akan menerima firman Tuhan, yaitu menang atas ujian. Katakan bersama saya, menang atas ujian. Menang atas ujian. Saudara, saya percaya bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita buka sama-sama dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya izin bacakan untuk setiap saudara. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika kau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Henyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Saudara lihat apa yang kita baca. Dan suatu hari Pak Rubin mengajak saya pelayanan misi berkat. Dan Pak Rubin khotbah, dia bertanya, siapa yang beruntung punya Tuhan Yesus? Semua angkat tangan. Tiba-tiba pertanyaan itu berbalik. Kira-kira Tuhan diuntungkan gak punya manusia model seperti saudara? Wah, rasanya hati saya gak enak. Nah, semenjak itu saya dan istri mengubah cara pelayanan kami, bagaimana pelayanan yang menguntungkan Tuhan. Suatu saat saya diundang di satu gereja di Batu Tulis. Dan hari Sabtu pada saat itu adalah pemulung semua, hampir kurang lebih 400 orang. Lalu saya tanya dengan koordinatornya, kira-kira mereka hari Minggu ibadah gak? Wah, gak bisa. Karena kalau mereka ibadah ini kan banyak yang mandi, kotor semua. Nanti banyak jemaat yang sudah di gereja itu terganggu. Nanti mereka bisa tidak ke gereja lagi. Lalu saya ngomong sama koordinatornya, gini aja deh. Minggu besok saya buka gereja di tempat di mana saya tinggal di apartemen itu, saya sewa ruang serbagunanya. Hari Minggu kirim ke tempat kami yang melayani mereka. Saudara, kami melayani mereka. Tidak mandi, istri saya sampai kasih kopi di bawah kursi masing-masing, Bapak Ibu. Pada saat itu belum ada masker. Urapannya tetap kalah dengan bau badan mereka, Bapak Ibu. Padahal kopi kan wangi gitu, Bapak Ibu. Tapi sudah di bawah kursi tetap. Dan mereka pakai kamar mandi itu, waduh Tuhan Yesus, nggak jelas Bapak Ibu. Itu noda semua di mana-mana, kotoran di mana-mana kamar mandi. Kita nggak punya OB, saya gosok sendiri semuanya. Kenapa? Sebab saya sadar saya ini hamba, hanya kacung. Dan saya melayani Tuhan, sebab satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Satu wanita bertobat, satu wanita Samaria bertobat, maka Tuhan ubahkan satu kota dimenangkan. Dan saya mulai cari tahu pelayanan yang menguntungkan Tuhan. Matius 25:40, apapun yang kau lakukan bagi salah saudara yang paling hina ini, engkau melakukan buat aku. Jadi ada bagian yang kita bisa lakukan sesuatu buat Tuhan saat kita melakukan sesuatu yang hina. Dan kami mengembalakan dan juga sukacita dengan damai. Kadang-kadang Bapak Ibu, ada transgender yang umurnya sudah 70, 65 ke atas. Itu Bapak Ibu, waktu saya baptis, KTP-nya saya lihat perempuan, tapi barangnya laki-laki Bapak Ibu ya. Bentuknya laki-laki. Waktu saya baptis Bapak Ibu, begitu dibaptis keluar dari air, aduh peluk saya Pak Gembala. Wah, ini belum sembuh ini Bapak Ibu.
Mestinya agak lama 10 menit dalam air gitu ya, baru keluar, biar bertobat sungguh-sungguh Bapak Ibu. Istri saya melayani mereka, istri saya dibentak-bentak, diomelin sama mereka. Padahal istri saya itu orang NTT Bapak Ibu ya, orang NTT dan sabar. Saudara, suatu kali saya tanya lagi, Tuhan, aku tahu nih, baca dari Matius 25 ayat 40, apalagi suatu peranan yang kau bisa nyatakan dari firman-Mu, bahwa pelayanan dan menguntungkan Tuhan seperti apa. Tiba-tiba Tuhan memberikan ilustrasi dalam firman-Nya. Singkat cerita, ada seorang kaya yang beria dalam kemewahannya, di depan rumahnya ada seorang pengemis. Bapak Ibu, singkat cerita orang kaya mati masuk neraka. Singkat cerita, orang miskin pengemis itu mati masuk surga. Nah saya tanya sama Tuhan, Roh Kudus, kenapa orang kaya ini kan gak salah? Emang salah kaya? Kenapa dia harus mati masuk neraka? Ternyata Roh Kudus lihat ayat seterusnya. Tiba-tiba orang kaya ini, dia bukan tahu saja ada pengemis di depan rumahnya, tapi ternyata dia kenal nama pengemis itu. Dan dia teriak apa Bapak Ibu? Dia teriak namanya apa? Lazarus. Ternyata kalau kita tahu ada orang susah di sekitar kita, kita yang diberkati tidak menjadi berkat bagi mereka, maka layaknya kita masuk neraka. Tapi dari kisah ini, saya mengambil satu hal sederhana. Mungkin orang kaya ini sibuk, tapi dia punya staf. Harusnya dia suruh stafnya untuk memberi makan orang-orang susah itu, supaya orang miskin ini melihat satu kasih Tuhan yang nyata. Suatu saya melayani di Purwokerto, saya sampaikan firman Tuhan ini, dan tiba-tiba orang ini pulang ke Purbalingga. Waktu dia pelayanan di Purbalingga, tiba-tiba singkat cerita, Tuhan berikan satu ujian yang berat, di mana dia sakit meningitis dan akhirnya meninggal. Tapi sebelum meninggal, istrinya memberikan kesaksian bagi saya dan istri. San, suami saya diberkati Tuhan waktu kamu khotbah. Dan sebelum meninggal, tiba-tiba dia bangun dan dia ingatkan saya, ingat mah, jangan lupa kirim beras ke gereja dan hamba-hamba Tuhan, supaya banyak orang di Purbalingga dan Purwokerto yang susah, yang miskin diberi makan oleh gereja. Saya percaya sesuatu yang sederhana ini melayakkan kita melayani hatinya Tuhan. Diberkati ada ujian. Apakah kita yang diberkati mau jadi berkat atau tidak bagi orang lain? Boleh kasih senyum kanan kiri, katakan, mumpung masih hidup, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti ku tak percaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bolehkah kasih senyum kanan kiri, katakan, mumpung masih hidup, mari untungkan kerajaan surga. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, setiap ujian yang datang dalam hidup kita, firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan, pada waktu kamu dicobai, Tuhan, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tujuan ujian itu ada, kita harus mengandalkan Tuhan, belajar merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, sujud dan minta Tuhan berikan kesempatan kedua, supaya melalui ujian ini ada karya Tuhan yang besar yang terjadi dalam hidup saya. Kalau dulu pernah ditolong Tuhan, saya percaya hari ini masih ada pertolongan Tuhan, hari depan masih ada mujizat Tuhan. Yang percaya katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah
yang terbaik. Katakan bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Yang percaya sama-sama katakan, bukan katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kata tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Orang mungkin bertanya-tanya sama kita, kapan Pak mujizatnya? Kapan kamu mengalami mujizat? Katakan bersama saya, mujizat Tuhan selalu dalam perjalanan. Ujian adalah bentuk kasih Allah yang luar biasa kepada setiap kita. Justru karena Tuhan mengasihi kita, Dia menguji kita. Sebab setelah ujian itu selesai, ada kemuliaan Tuhan yang dahsyat yang akan kita terima. Dalam menghadapi ujian ini, kita mesti percaya dan yakin bahwa Tuhan memiliki rencana indah untuk membentuk kita serupa dengan Kristus, dan juga membentuk karakter kita semakin memuliakan Tuhan. Justru waktu ujian itu berlangsung atau ujian itu datang, mampukah kita tetap bersyukur dalam segala hal dan berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Waktu kita mengalami masalah dan kita berkata Tuhan baik, saya percaya di sanalah kita lulus ujian. Dan apa yang terjadi pada Ayub, Bapak Ibu, unik sekali. Ayub ini adalah orang yang saleh, takut akan Tuhan, rasanya tidak ada kekurangan. Tapi kalau kita baca di Ayub 42, Bapak Ibu, tiba-tiba dia mencabut segala perkataannya dan dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau atau Tuhan, tetapi saat ini aku melihat Tuhan. Kata melihat di situ adalah mengalami. Ternyata Ayub yang selama ini saleh, takut akan Tuhan, rajin beribadah, ternyata selama beribadah ini dia tidak pernah mengalami Tuhan. Jadi saya katakan apa yang dialami Ayub bukan ujian. Sekalipun ada firman berkata, Tuhan tahu jalan hidupku. Jika Dia menguji aku akan timbul seperti emas murni. Tapi saya melihat begini, bukankah Tuhan juga mengajarkan dalam kita doa Bapa kami, jauhkanlah daripada kami segala pencobaan. Seharusnya orang yang mengalami Tuhan, lihat waktu Ayub mengalami Tuhan, terjadi pemulihan 2 kali. Sehingga waktu kita mengerti nilai ibadah adalah kita mengalami Tuhan, maka saya percaya setelah ibadah ini, maka jalan dan mujizat Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Jadi saya percaya saudara mesti kejar bagaimana saudara proskuneo, saudara mesti nyembah Tuhan dan ngalami Tuhan. Bukankah Tuhan lebih berharga daripada hutang-hutang kita? Saya berdoa yang pagi ini punya hutang lunas. Yang bilang amin ketahuan punya hutang. Saudara, Tuhanmu lebih besar daripada hutang-hutang itu. Sembah Dia, bukan karena ada embel-embel, ada kreditan. Kadang-kadang hari-hari ini kita melihat anak muda sambil mencicil kreditan sampai menggigil, Bapak Ibu ya.
Sebab saya percaya setiap keputusan kita ambil, baiknya kita berdoa. Kalau Tuhan gak suruh buat KPR, gak suruh kredit, jangan melangkah. Kalau kita lawan Tuhan, maka babak belur. Tapi kalau Tuhan yang sudah menyuruh, saya percaya Tuhan bertanggung jawab. Amin Bapak Ibu. Dan juga saya mengalami ujian bersama istri di mana kami melayani. Ternyata waktu melayani pun bayar harga berkorban. Itu pun juga Tuhan menguji. 1 tahun 11 bulan saya dalam perintisan tidak bisa membahagiakan istri saya sama sekali. Sebab waktu saya pelayan gereja A, gereja B, saya ambil berkat itu, saya bawa ke gereja untuk memenuhi kebutuhan gereja. Dan saya menggunakan kekuatan saya untuk supaya gereja itu berjalan. Dan akhirnya sampai babak belur. Suatu ketika kami sudah habis semua. Cincin di istri saya habis, semua emas habis, tinggal emas sandi saja, berat 85 kg. Cuma kan emas sandi nggak bisa dijual Bapak Ibu. Digadaikan juga nggak laku Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba ada sertifikat kondominium Bapak Ibu yang dari ibu saya. Saya bilang sama istri saya, ini kita jual, saya buat modal gereja supaya gereja ada uang. Istri saya langsung ngomong, saya kira ini bukan pelayanan Tuhan. Ini kita sedang melayani ambisimu. Sebab kalau ini pelayanan Tuhan, harusnya Tuhan bertanggung jawab atas gereja ini. Dan kita tidak mati-matian. Kita ini kan hanya apa? Hanya kacung. Harusnya Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dari situ saya ngerti, gereja harus diserahkan menjadi milik Tuhan. Waktu gereja diserahkan menjadi milik Tuhan, 1 tahun 11 bulan minggu pertama mulai berkurang. Dan genap 2 tahun tidak minus sampai hari ini. Sebab saya dimurnikan oleh Tuhan. Ini hanya saya dan istri yang mendapat ujian ini. Waktu gereja minus, akhirnya kami ambil komitmen. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, saya tidak ambil uang gaji dari gereja. Saya tidak ambil persentase perpuluhan dari gereja. Tapi semua uang gereja untuk membantu jemaat dan juga menolong orang-orang miskin di jalanan. Waktu motivasi dan ujian terjadi bagi saya dan istri itu terjadi, dan kami dibereskan dari yang tidak benar, ujung-ujungnya hanya mencari berkat. Tapi kami dimurnikan, dan mulai dari sejak itu sampai hari ini, gereja tidak pernah minus lagi. Berikan kemuliaan beliau. Kadang-kadang kita mengalami masalah dalam pelayanan Bapak Ibu, karena motivasi kita tidak benar. Saya sudah melayani kok gak diberkati Tuhan, usaha saya tidak meningkat, tidak terjadi sesuatu yang luar biasa. Motivasi ikut Tuhan harus murni. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat baik kudusnya Allah? Adalah orang yang murni hatinya dan bersih kelakuannya. Kerja jangan menipu, kerja jangan merugikan. Jadikan pekerjaan kita itu seperti ibadah, tempat di mana kita menjadi terang dan garam Tuhan. Saudara, kita bisa ciak orang, kita bisa tipu orang, tapi kalau kita kerja benar, menjadi orang benar, saya percaya anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Bapak Ibu yang sedang melayani Tuhan, engkau bukan menabur bagi dirimu sendiri. Saya mengingat puluhan tahun yang lalu orang tua saya melayani Tuhan. Dia banyak mengorbankan kesenangan anaknya untuk menabur bagi gereja, untuk menolong hamba-hamba Tuhan. Saya baru ngerti apa yang ditabur orang tua saya. Hari ini saya menuai, hari ini saya mengalami Tuhan, hari ini saya mengalami kebaikan Tuhan. Saya ingat di mana banyak hamba Tuhan dibantu orang tua saya. Hari ini saya banyak menikmati berkat-berkat Tuhan daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang belum melayani Tuhan, mari melayani Tuhan. Saya percaya firman Tuhan berkata, aku akan menghujani setiap tanah yang kering. Aku akan mencurahkan rohku kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Boleh kasih senyum kanan kiri, katakan, mumpung masih hidup dan sempat, ayo terlibat dalam ladang Tuhan. Benahi hubunganmu dengan Tuhan, maka engkau akan menerima pemulihan. Pemulihan itu akan saudara bawa dalam keluarga, sehingga waktu keluargamu dipulihkan, pekerjaanmu pasti diberkati. Waktu pekerjaanmu diberkati, pelayanan dalam ladang Tuhan, saudara menjadi berkat. Kalau saudara menjadi berkat, anak cucu orang benar tidak meminta-minta. Saya percaya saudara menjadi berkat sampai kapanpun. Katakan samping kanan kirimu, jangan ragu untuk melayani Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kita melihat dalam Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Rancangan daripada Tuhan adalah sempurna. Manusia maunya yang cepat,
instan, sesuatu yang instan membuat kita lupa kepada Tuhan. Kadang-kadang pun saya terus melatih diri saya untuk keras kepada motivasi dalam hidup saya. Tuhan, kalau saya mau jatuh dalam dosa dalam ladang ini, lebih baik Tuhan panggil saya ke surga. Buat apa saya melayani Tuhan? Saya harus mengakhiri dengan daging. Lebih baik sebelum saya jatuh, Tuhan panggil saya. Atau sebelum saya jatuh, Tuhan hajar saya, Tuhan injak saya, Tuhan tampar saya, supaya saya kembali ke jalan Tuhan, daripada saya harus mempermalukan Tuhan dan jatuh di dalam dosa. Saya melihat hari-hari ini Bapak Ibu, hamba Tuhan pun ada ujian. Seorang kacung, seorang hamba pun ada ujian. Dulu kalau naik Grand Max, rajin penginjilan, pergi ke jemaat-jemaat. Tetapi begitu naik Alphard, hati bisa berubah. Seorang hamba Tuhan pun begitu menerima kekayaan, hati pun bisa berubah Bapak Ibu. Waktu dia naik Alphard, mungkin dia telepon, apakah kira-kira gang di rumahmu muat untuk Alphard saya parkir? Kalau nggak muat ya saya kirim pendeta yang naik motor saja untuk layani saudara. Seorang hamba Tuhan yang benar, waktu dia melayani jemaat yang paling miskin di gereja itu, gembala yang baik mengenal setiap domba-domba. Makanya firman Tuhan berkata, Tuhan jangan buat aku kaya sehingga aku melupakan Engkau. Jangan buat aku miskin sehingga aku mempermalukan Engkau. Suatu kali saya melayani di Permata Hijau, hamba Tuhan itu mengantar saya dan istri ke mobil, dan tiba-tiba dia bilang begini, saya diuji sama hamba Tuhan itu. Waduh, kalian ini dosa apa punya mobil setua ini? Terus saya bilang gini, Om, apa hubungannya dosa dengan mobil? Saya bilang itu. Oh, kalau kamu diberkati tuh pakai Alphard, saya bilang, Om, itu Om beli Alphard itu pakai uang gereja atau uangmu sendiri? Loh, uang gereja, dia itu punya Tuhan, bukan punya Om. Ini mobil butut saya ini lunas, tidak ambil uang gereja buat beli mobil butut ini, dan saya bersyukur dengan mobil ini. Tidak bisa ngebut, artinya saya harus prepare Bapak Ibu. Bangun pagi lebih dekat, lebih pagi lagi supaya tidak terlambat. Mobil ini nggak bisa ngebut, mobil ini butut, tapi saya bersyukur karena naik ini hati saya tetap terjaga. Amin Bapak Ibu. Itu satu ujian. Jangan sampai kemewahan mengubah hidup kita untuk tidak lagi melayani dengan tulus, dan ketulusan membuat hati kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Katakan samping kanan kiri, tetaplah setia tulus mencari Tuhan, dan engkau akan menerima kemuliaan Tuhan. Yang kedua, ujian bisa diatasi dengan firman. Setiap serangan yang dilontarkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus selalu ditakis dengan firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan senjata satu-satunya bagi setiap orang percaya untuk menghadapi ujian yang datang. Waktu saudara mengalami masalah pergumulan saat menghadapi ujian yang berat ini, saudara harus meyakini janji Allah akan tergenapi dalam hidup saudara. Seperti dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, saudara banyak yang suka baca firman Tuhan, boleh angkat tangan. Yang tidak angkat tangan kasih senyum kanan kiri, katakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau tidak pernah suka baca firman Tuhan atau tidak suka baca firman Tuhan, otomatis tidak tahu janji Tuhan. Otomatis yang tidak suka baca firman, otomatis tidak punya iman, tidak punya pengharapan, tidak punya kekuatan. Makanya gampang sakit hati, gampang tersinggung, suka marah-marah, gampang bawa perasaan. Betul atau betul Bapak Ibu? Betul. Hati kita kecil, tapi mengetahui firman Tuhan membuat kita, kadang-kadang kita tidak bisa berpegang kepada suami atau istri, bahkan anak atau orang tua. Tapi yang kita bisa pegang firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Kalau firman saudara pegang, saudara imani, saudara perkatakan, Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Katakan samping kanan kirimu, Tuhan tidak akan pernah kecewakan kamu. Jangan hanya tahu firman, tapi bagaimana firman menguasai hidup kita. Dalam Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, bahkan kita pun hamba-hamba Tuhan, kita mesti ingat amanat agung daripada Tuhan. Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Sehingga waktu kita berpegang pada firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, saudara tahu janji Tuhan, mengimani. Katakan bersama saya, apa yang saya percaya, apa yang saya imani,
akan terjadi dalam hidup saya. Semua yang percaya katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Selama saudara percaya, selama saudara yakin, mujizat akan terjadi. Yang terakhir Bapak Ibu, ujian mendatangkan kemuliaan. Tapi di pandemi ini, saya menerima kemuliaan Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Bahkan kalau saudara baca di Matius 4 ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, saya percaya setiap ujian yang berhasil kita lampaui, kita akan mengalami kemuliaan. Tapi buat saya kemuliaan bukan tentang kekayaan, Bapak Ibu, bukan tentang kemewahan yang besar. Saya setiap khotbah 45 menit, di mobil gantian istri saya khotbahin saya 1 jam sampai 1,5, Bapak Ibu ya. Karena memang penolong itu yang paling sayang sama kita, suami-suami adalah istri. Istri cerewet itu mendatangkan kebaikan loh Bapak-Bapak. Loh, ada yang bilang amin. Bapak-bapak kalau suka pelihara burung, cari burung yang bisu atau cerewet. Nah, istri cerewet mendatangkan kebaikan. Yang bilang amin ketahuan cerewet banget Bapak Ibu. Ya, saudara, istri saya gantian khotbahin saya. Oh, kamu kurang ini, kamu kurang ini, kamu kurang ini, kamu harusnya begini-gini. Wah, saya bilang, wah, kamu lebih mantap daripada saya. Kamu mulai besok khotbah. Wah, aku kan panggilannya pengusaha buat dukung kamu pelayanan. Tapi satu kemuliaan Tuhan nyata terjadi dari bagi saya dan istri saya. Di tengah pandemi ini dia kehilangan hampir 1,5 miliar Bapak Ibu. Dia investasi ditipu orang, dan ternyata setelah ditipu dari ujung kepala sampai ujung kaki sakit Bapak Ibu. Seperti apa ya? Seperti cacar, seperti kusta atau apa gitu. Istri saya kan tidak tahan gatal dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga dia garuk mukanya, tangannya, pahanya, semua badannya penuh dengan luka. Dan istri saya itu ada keloid, jadi bekas luka itu nggak bisa hilang. Waktu itu dia dibawa sama ibu saya untuk pergi ke rumah sakit, dan saya pikir ibu saya bayarin. Ternyata waktu istri saya kasih bon ini 7.800.000, sudah mahal banget ini. 7.800.000 dokter sama obatnya mahal sekali, saya bilang. Nah, waktu dia pulang saya bilang, kalau istri saya cek saking keras obat itu, sampai salah satu obatnya itu seperti dikasih obat kanker Bapak Ibu ya. Sehingga istri saya nggak tahan, dia semakin kedinginan semakin sakit. Sampai dia siram air panas, karena kena panas semakin gatal. Saya sampai peluk dia supaya dia itu nggak garuk sampai luka. Sampai dia teriak, nggak kuat. Sehingga waktu dia bisa tidur, saya cium kakinya, saya nangis di hadapan Tuhan. Saya minta ampun Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Saya cium kakinya. Selama 7 hari saya minta mujizat Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong kami. Dan saudara, secara ajaib, tiba-tiba 1-2 hari setelah 1 minggu itu, dia punya gatal-gatal hilang. Bekas-bekas lukanya yang betul-betul banyak Bapak Ibu, yang harusnya kelewat, sampai hari ini tidak ada bekas luka apapun. Berikan kemuliaan dia. Kalau dia datang bersama saya dan dia berkata, waktu kamu ngomong sama aku sekolah kita, aku menghindar, aku nggak mau jadi hamba Tuhan, aku mau jadi pengusaha, aku mau jadi pedagang. Tapi di situ Tuhan ngomong sama saya mesti berikan hidup buat Tuhan. Istri saya kasih di rekening, dia bilang, aku udah nggak punya uang, minus semuanya. Aku mau sekolah Alkitab, kamu bayarin aku. Saya bilang, saya nggak bayarin kamu, Tuhan yang akan bayar kamu. Sehingga hari ini di sekolah dia SMP Karisma ambil S2, dia melayani Tuhan. Dia mulai belajar dari guru sekolah minggu, dia khotbah sana dan sini. Dan saya melihat satu kemuliaan kita yang saya terima di dalam Tuhan adalah seisi rumahku berdoa, melayani Tuhan, dan memberikan hidup buat Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu, mari pagi ini serahkan hidupmu buat Tuhan, dan percayalah Allah yang ajaib bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Allah yang ajaib mampu mengubah yang sakit jadi sembuh. Klaim, terima janji Tuhan.
Waktu saya sujud, saya nangis di bawah kaki istri saya cium kakinya, saya berkata, Tuhan, Engkau dokter dari segala dokter, Engkau mampu menyembuhkan, dan aku minta janjimu itu terjadi. Dan itu terjadi. Dan saya percaya mujizat yang lebih besar terjadi dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada